kita akan belajar IPS bersama Ibu. Nah, hari ini kita akan masuk dalam materi yaitu perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Nah, perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme ini Ibu bagi menjadi dua topik. Yang pertama adalah perlawanan terhadap persekutuan dagang, yang kedua itu perlawanan terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang pertama, yaitu perlawanan terhadap persekutuan dagang. Yang pertama adalah perlawanan Sultan Ba'abullah mengusir Portugis. Yang kedua, perlawanan rakyat Aceh. Yang ketiga, ketangguhan ayam jantan dari timur, yaitu perlawanan dari rakyat Sulawesi Selatan. Yang keempat adalah serangan Mataram terhadap VOC. Kita masuk pada yang pertama, yaitu perlawanan Sultan Ba'abullah mengusir Portugis. Perhatikan peta pada slide yang Ibu berikan ya. Nah, Sultan Ba'abullah merupakan raja ya yang memimpin kerajaan Ternate. Nah, ini kerajaan Ternate ya. Nah, kerajaan Ternate ini secara geografis itu terletak di antara ya Pulau Papua di sebelah kanan dan Pulau Sulawesi sebelah kiri. Nah, Pulau Ternate sendiri terletak di Kepulauan Maluku. Nah, ini ya pulau-pulaunya. Nah, oke, kita lihat bagaimana sih awal mula terjadinya konflik atau perlawanan terhadap Portugis. Nah, yang pertama adalah ini terjadi karena kecongkakan dari Portugis ya. Nah, kecongkakan ini terlihat dari dimana Portugis ini menghalang-halangi perdagangan Banda dan Tidore ya. Banda dan Tidore yaitu dalam perdagangan cengkeh. Nah, saat itu Portugis ya, saat itu Portugis itu menembaki junjungan kapal dari Banda yang masuk ke Tidore, sehingga perdagangan ini batal dan ini memicu kemarahan dari Tidore terhadap Portugis. Nah, saat itu terjadi perang antara Tidore dan juga Portugis. Nah, Portugis mendapat bantuan dari kerajaan Ternate. Nah, karena pada saat itu memang kerajaan Ternate dengan kerajaan Tidore itu sedang berselisih juga ya. Nah, karena mendapatkan dukungan dari kerajaan Ternate, akhirnya kerajaan Tidore ini mengalami kekalahan ya. Akhirnya Portugis menang. Nah, kemudian saat itu ya di tahun 1565 ya, Sultan Hairun yang merupakan raja dari kerajaan Ternate itu menyadari kalau semuanya ini membawa kekacauan ya. Akhirnya tidak ada kedamaian di antara Tidore dan juga Portugis atau perpecahan gitu ya. Akhirnya dia kemudian berniat untuk menyatukan rakyat Maluku dan melakukan perlawanan terhadap Portugis pada saat itu. Nah, tahun 1570 ya, karena Portugis menyadari kalau dia melawan kerajaan Ternate pasti dia akan kalah. Akhirnya dia menawarkan namanya perundingan kepada Raja Hairun, Sultan Hairun pada saat itu. Nah, Sultan Hairun yang pada dasarnya ini raja yang cinta damai, akhirnya menerima tawaran dari Portugis untuk melakukan perundingan. Nah, perundingan itu sendiri dilaksanakan di benteng Sao Paulo. Sao Paulo ini, benteng ini dibangun oleh Portugis untuk kerajaan Ternate. Nah, selama perundingan ini ya, Sultan Hairun tidak menaruh curiga sama sekali kepada Portugis ya. Jadi perundingan ini berjalan semestinya. Namun ternyata Portugis sudah merencanakan untuk menangkap Sultan Hairun dan membunuh Sultan Hairun saat perundingan ini berlangsung. Nah, hal inilah yang akhirnya memicu kemarahan dari rakyat Ternate karena kejahatan dan juga kelicikan dari Portugis ya. Nah, akhirnya perjuangan Sultan Hairun tadi itu dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Sultan Ba'abullah. Nah, ini foto dari Sultan Ba'abullah. Nah, tahun 1575, kerajaan Ternate dan Tidore itu bersatu untuk melawan Portugis dan akhirnya berhasil mengusir Portugis dari Maluku. Nah, selanjutnya kita masuk pada perlawanan yang kedua, yaitu perlawanan Aceh. Nah, perlawanan Aceh ini dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Nah, masa pemerintahannya itu dari tahun 1607 sampai 1636. Nah, sebelumnya ya, Portugis itu berhasil sampai ke Malaka dan akhirnya juga menjalin hubungan dengan Malaka, dengan kerajaan Johor di Malaka ya. Nah, Malaka sendiri itu terletak di Pulau
Malaysia ya, di atas Pulau Sumatera, Malaysia bagian barat. Nah, ya. Nah, di sana Portugis menjalin kerjasama dengan kerajaan Johor. Nah, sementara itu kerajaan Aceh ya, ini menganggap kalau Portugis ini merupakan musuh terbesar dari kerajaan Aceh. Nah, begitu juga sebaliknya. Kerajaan Portugis itu menganggap kalau Aceh ini adalah lawan atau musuh yang besar juga untuk kerajaan Portugis. Nah, di Aceh ya, itu terkenal dengan pusat perdagangan ladanya ya, pusat perdagangan lada yang terbesar di dunia. Nah, makanya kalau Portugis ini berhasil melakukan monopoli dagang, ini sangat menguntungkan untuk Portugis. Nah, akhirnya karena rasa tidak suka Sultan Iskandar Muda terhadap Portugis ya, akhirnya Sultan Iskandar Muda ini tidak memberikan toleransi kepada kerajaan-kerajaan yang menjalin hubungan atau kerjasama kepada Portugis seperti kerajaan Johor. Walaupun kerajaan Johor ini sebenarnya masih memiliki hubungan kekerabatan dengan kerajaan Aceh. Nah, akhirnya ya Sultan Iskandar Muda ini melakukan penyerangan. Nah, penyerangan ini dilakukan 2 kali. Nah, serangan pertama itu dilakukan pada 1615 ya. Nah, serangan pertama ini gagal. Namun Sultan Iskandar Muda tidak menyerah pada saat itu. Nah, kemudian serangan kedua dilancarkan pada tahun 1629. Nah, serangan ini dilakukan secara besar-besaran. Akhirnya Portugis itu terkepung dan terancam. Mereka hampir mengalami kekalahan pada saat itu, hampir saja menyerah. Namun ya akhirnya Portugis ini mendapatkan bantuan dari kerajaan-kerajaan yang pernah ditaklukkan oleh kerajaan Aceh, seperti kerajaan Johor tadi, kemudian kerajaan Patani, kerajaan Goa, dan juga kerajaan India. Sehingga dengan bantuan dari keempat kerajaan ini, akhirnya Portugis kembali menang. Nah, akhirnya rakyat Aceh ya, akhirnya kembali ke Aceh dan kembali fokus pada masalah-masalah di dalam negerinya. Nah, sehingga pada 1629 Aceh tetap berdiri sebagai kerajaan yang merdeka. Ya, mereka fokus hanya pada permasalahan-permasalahan yang ada pada dalam daerah mereka saja. Nah, kita masuk pada perlawanan yang ketiga. Ketangguhan ayam jantan dari timur. Nah, perhatikan gambar pada slide ini ya. Nah, siapa sih yang tidak kenal dengan Sultan Hasanuddin ya kan, yang dijuluki sebagai ayam jantan dari timur. Nah, kenapa Sultan Hasanuddin ini dijuluki sebagai ayam jantan dari timur? Oke. Nah, ini karena ya dia begitu tangguh untuk melawan Belanda. Nah, karena ketangguhannya akhirnya Belanda memberikan julukan ayam jantan dari timur. Nah, Sultan Hasanuddin sendiri merupakan Raja Goa yang terdapat di Sulawesi Selatan. Selain itu, Sultan Hasanuddin juga memiliki nama lain yaitu Muhammad Bakir. Oke, sekarang kita lihat bagaimana perjuangan rakyat Sulawesi Selatan dalam mengusir Belanda. Nah, ini terjadi pada awalnya itu Sultan Hasanuddin yang merupakan raja dari Goa dan Arung Palaka yaitu raja dari kerajaan Bone itu berselisih paham ya. Sehingga hal ini dimanfaatkan oleh VOC untuk mengadu domba kedua kerajaan ini. Nah, pada tahun 1666 ya, kerajaan Bone mengalami kemenangan karena bantuan dari VOC tadi ya. Nah, sehingga pada tanggal 18 November 1667 ya, Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani perjanjian Bungaya. Nah, kita akan lihat bagaimana sih bunyi dari perjanjian Bungaya ini. Yang pertama adalah Belanda memperoleh monopoli dagang rempah-rempah di Makassar. Nah, yang kedua adalah Belanda mendirikan benteng pertahanan di Makassar. Nah, benteng ini adalah ya awalnya itu adalah diberi nama itu benteng Ujung Pandang. Nah, ketika sudah dikuasai oleh Belanda, benteng ini berubah nama menjadi Fort Rotterdam. Yang ketiga adalah Makassar harus melepaskan daerah kekuasaannya berupa daerah di luar Makassar. Berarti daerah-daerah yang berada di luar Makassar ya yang dikuasai oleh kerajaan Goa harus dilepas pada saat itu. Yang keempat adalah Arung Palaka diakui sebagai Raja Bone. Nah, ini adalah Arung Palaka tadi ya. Nah, kita masuk pada serangan yang keempat yaitu serangan Mataram terhadap VOC. Oke, perhatikan pada peta di slide ya.
Kerajaan Mataram itu terletak di Jawa Tengah. Nah, ini dia yang berwarna orange yang lebih cerah ya warnanya. Nah, pada tahun 1615 ya. Nah, Belanda itu mendirikan benteng gudang atau benteng loji untuk kantor dagangnya di Jepara. Jadi sebelumnya itu Belanda dengan kerajaan Mataram itu sudah memiliki hubungan yang baik, sudah diterima dengan baik ya dari kerajaan Mataram ya. Nah, pada saat mendirikan kerajaan benteng gudang atau loji ini ya, Mataram itu memperoleh meriam ya, 2 meriam dari Belanda ya, dan meriam ini disimpan di benteng gudang loji tadi. Nah, pada 8 November 1618 ya, terjadi pertempuran ya yang dilakukan oleh Belanda kepada kerajaan Mataram ya, sehingga ini menyebabkan kerugian yang sangat besar untuk kerajaan Mataram. Nah, kenapa diserang? Karena waktu itu kerajaan Mataram mulai tidak suka dengan Belanda, karena Belanda ini memaksa untuk melakukan monopoli perdagangan. Nah, sementara seperti kita ketahui, monopoli perdagangan ini sebenarnya sangat membuat rakyat itu sengsara ya. Kenapa? Karena kan ketika Belanda membeli rempah-rempah dari rakyat Indonesia, itu dibeli dengan harga yang sangat murah. Nah, ketika dijual ke negara mereka, itu jual dengan harga yang cukup mahal ya. Nah, ini sangat merugikan rakyat Indonesia pada saat itu. Nah, Sultan Agung yang merupakan raja dari kerajaan Mataram akhirnya mempersiapkan penyerangan. Nah, serangan yang pertama dipimpin oleh Tumenggung Baurekso pada tahun 1628. Nah, serangan pertama ini gagal. Nah, kenapa sih bisa gagal? Nah, kita lihat ya penyebab kegagalannya. Yang pertama adalah karena kurangnya perbekalan pada saat perang itu terjadi ya. Yang kedua, Mataram itu kurang matang dalam memperhitungkan medan pertempuran saat itu. Dan yang ketiga ya, persenjataan Belanda jauh lebih modern dibanding tentara Mataram. Hal inilah yang akhirnya menyebabkan kegagalan untuk kerajaan Mataram. Nah, akhirnya pada tanggal 1 Agustus sampai 1 Oktober 1629 ya, Mataram kembali melakukan serangan yang kedua. Nah, namun sebelumnya Mataram ini sudah mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Contohnya yaitu ketika itu Mataram itu telah mendirikan ya gudang-gudang dan juga lumbung persediaan makanan di berbagai tempat. Nah, namun saat serangan kedua ini kembali mengalami kegagalan. Nah, kegagalannya itu karena faktor kelemahan yang sama seperti pada serangan pertama, di mana persenjataan Belanda yang begitu bagus ya, begitu modern, jadi akhirnya kalah ya. Dan juga waktu itu saat perang terjadi berlangsung, lumbung-lumbung padi yang telah disiapkan oleh kerajaan Mataram itu habis diserang atau dihancurkan oleh Belanda. Nah, hal inilah akhirnya menyebabkan kekalahan pada serangan kedua. Nah, namun ya, peristiwa penting terjadi pada tahun 1799, di mana tepatnya 31 Desember 1799, VOC itu mengalami kebangkrutan dan dibubarkan. Nah, akhirnya Mataram kembali menjadi kerajaan yang damai ya, akhirnya karena VOC sudah kembali ke tempatnya. Nah, oke. Hari ini pelajaran kita telah selesai. Ibu akan memberikan tugas ya. Nah, tugasnya yaitu anak-anak kembali untuk membaca ya perlawanan-perlawanan yang dilakukan bangsa Barat. Perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk melawan bangsa Barat ya, terutama perlawanan mengusir perusahaan dagang dari berbagai sumber untuk melengkapi materi yang telah kita pelajari hari ini. Bisa lewat internet ya, atau kamu punya buku-buku lain ya, kamu boleh baca. Nah, kemudian silakan anak-anak pilih salah satu peristiwa yang kamu anggap kamu suka ya, atau mungkin itu peristiwa yang begitu mengesankan untuk kamu. Nah, kamu kemudian tuliskan pelajaran penting apa sih yang kamu dapatkan dari perlawanan itu. Boleh kamu lihat dari perjuangan pahlawan-pahlawannya untuk melawan Belanda atau melawan Portugis pada saat itu. Nah, kemudian jika anak-anak memiliki pertanyaan ya, silahkan hubungi ibu via WA atau Facebook. Nah, untuk tugas silahkan kumpulkan secara pribadi kepada ibu melalui WA. Sekian pelajaran kita pada hari ini. Kita akan bertemu kembali pada pertemuan berikutnya pada topik yang kedua, yaitu perlawanan terhadap Hindia Belanda.